Semua orang tahu mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio punya ambisi besar menjadi presiden. Gatot sudah terlihat berambisi menjadi Capres 2019. Ambisinya itu terbaca terang benderang sejak ia menjabat sebagai Panglima TNI. Ada dua momentum hasrat Gatot yang bisa kita baca. Pertama, ketika peristiwa aksi 212 pada 2016 lalu, saat itu nama Gatot dielu-elukan oleh massa 212. Gatot mengirim sinyal sebagai sosok yang berbeda dengan panglima tertingginya Presiden Jokowi. Saat rombongan Presiden Jokowi berjalan kaki dari istana menuju Monas, Gatot nampak berkopiah putih. Berbeda halnya dengan Jokowi, Yusuf Kala, dan para menteri lainnya yang nampak seragam berpeci hitam. Gatot memainkan simbolisasi pemisahan identitas, membangun garis pemisahan identitas karakter diri dengan rombongan lainnya, dan itu dibaca publik sebagai simbol Gatot bersama pendukung aksi 212. Di media sosial, ramai pendukung 212 mengelu-elukan Gatot, memuji Gatot, menjadikan Gatot tokoh baru yang punya peluang. Usai aksi 212, Gatot memainkan isu PKI. Begitu kencang isu yang dipramingnya, Gatot mewajibkan diadakan pemutaran film G30S PKI kembali di seluruh Indonesia. Hingga tingkat desa pemutaran film itu dimainkan. Padahal film itu sudah dikandangkan sejak reformasi oleh Menteri Penerangan Yunus Yospia senior Gatot di TNI. Kita tentu membaca gelagat aneh dari Gatot. Loh, kok mendadak muncul hantu PKI? Jejak digital mencatat pada 2016, Gatot malah mengatakan isu komunis dan antek asing itu adalah hembusan propaganda. Adu domba, politik pecah belah. Jokowi sedikit terkunci dengan manuver Gatot. Jika Jokowi menentang rencana Gatot, Jokowi bakal distempel pro PKI. Stempel PKI ini terus-menerus dipropagandakan sejak 2014. Asal-usul Jokowi diubek-ubek sebagai keturunan PKI. Majalah Obor, salah satunya yang begitu masif memfitnah Jokowi adalah anggota PKI. Jokowi pintar. Ia ikuti permainan Gatot sampai di luar kotak penalti. Begitu mau masuk kotak penalti, Jokowi seluruhan melepaskan diri dari gerakan tanpa bola Gatot. Suatu malam di penghujung September 2017, Jokowi diam-diam pergi bersama ajudannya ke Makorem Bogor. Presiden Joko Widodo nonton bareng film G30S PKI bersama warga Bogor di lapangan markas Korem 061 Surya Kencana Bogor. Di mana Jenderal Gatot? Gatot punya acara sendiri. Ia nonton bareng di Jakarta. Gatot tidak diajak Jokowi ke Bogor. Gatot tidak diberitahu istana bahwa Jokowi bakal nobar di Makorem Bogor. Gatot benar-benar mati langkah saat itu. Ia sedang berada di tempat lain, sedang nobar bersama prajurit di seputaran Jakarta. Gatot akhirnya dapat kabar panglima tertingginya itu nobar di Bogor. Dengan tergopoh-gopoh, Gatot mengejar panglima tertingginya itu datang ke Bogor. Sialnya di sana, Jokowi rada mencueki Gatot. Jokowi pasang wajah serius sambil duduk di lantai menonton layar film. Gatot kebobolan besar. Ia bak cowok yang dicueki kekasihnya saat apel. Hahaha. Pada Pilpres 2024 ini, nampaknya syahwat Gatot belum padam. Ia menjadi tokoh kunci lahirnya gerakan Kami bersama Din Samsudin. Gatot terus bersafari membentuk cabang-cabang ormas Kami di banyak daerah. Jualannya selalu tentang PKI, 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 PKI melulu. Seperti tidak ada yang lain. Tidak ada jualan kecapnya yang lain selain 3 huruf itu. Padahal saat menjabat orang nomor 1 di TNI, tak satu pun batang hidung anggota PKI berhasil diciduknya. Kemarin Gatot mengatakan dirinya dicopot dari jabatannya sebagai Panglima TNI karena idenya memerintahkan pemutaran film G30S PKI. Gatot mengaku sebelumnya telah diwanti-wanti salah seorang temannya politisi PD Perjuangan agar menghentikan pemutaran film itu. Jika tidak, bakal dicopot Presiden Jokowi. Manuver Gatot ini tentu gampang ditebak.
apalagi kalau bukan untuk menyudutkan Presiden Jokowi dan PDI Perjuangan. Gatot sedang bermain playing victim, meniru seniornya Susilo Bambang Yudhoyono. Tujuannya jelas, untuk menuai simpati publik. Alih-alih dapat simpati publik, Gatot malah ditertawakan. Cerita komedinya ini secara kasat mata memperjelas posisi Gatot yang sangat kebelet jadi presiden. Gatot telah mempertontonkan sikap prajurit yang jauh dari sikap keperwiraan. Perwira sejati tahu bahwa mematuhi keputusan komandannya adalah mutlak. Taat pada keputusan panglimanya adalah wajib. Saya ingat salah satu jenderal yang sangat disegani pada masa Soeharto berkuasa, Jenderal LB Murdani. Jenderal Murdani sekalipun dibuang Soeharto, ia tetap loyal dan setia sampai akhir nafasnya. Tidak sekalipun ia mengucapkan satu patah kata menjelekkan panglima tertingginya yang sudah membuangnya itu. Padahal, andai Soeharto mau mendengar nasihat Murdani, mungkin sejarah Soeharto akan terukir indah. Murdani jelas jauh berbeda dengan Gatot. Murdani setia dan hormat pada presidennya. Sementara Gatot setelah dicopot tanpa rasa malu mengumbar cerita kosong. Semua demi ambisinya menjadi presiden. Oh alah, bagus makan odading deh. Odading mah enak rek. Teman-teman seperjuangan, terima kasih telah menyaksikan channel YouTube ini. Jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng, like, komen, dan share. Terima kasih.